kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan pujian Tuhan. Berkati kami biar kami bisa fokus untuk mendengar pujian Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, jadi kita akan menyanyikan Aku Anak Raja. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Hari ini Kak Jenny mau bawain firman tentang ujian yang menghasilkan emas. Nah, firman hari ini tuh diambil dari Ayub 1 sampai 2 ayat 8. Jadi Ayub 1 sampai Ayub 2 ayat 8 ya adik-adik. Sebelum kita masuk ke firmannya, Kak Jenny mau nanya dulu nih. Kalian tahu nggak garam itu berasal dari mana? Iya benar, garam itu berasal dari air laut. Tapi bukan artinya dari air laut langsung dipakai di dapur loh adik-adik, bukan langsung dimakan sama kita. Tapi air laut itu harus mengalami proses filtrasi atau pemurnian. Baru dia bisa dipakai jadi garam di dapur. Sama aja kayak manusia, harus ada prosesnya dulu adik-adik, baru bisa dipakai sama Tuhan. Jadi adik-adik, cerita hari ini itu tentang tokoh yang bernama Ayub. Nah, Ayub ini adalah seorang yang takut akan Tuhan dan sangat terkenal dengan kesalehannya. Tapi kok Kak, dia takut akan Tuhan, tapi kok begitu? Nah, kalau kalian mau tahu, kalian dengerin dari awal sampai akhir ya. Jadi gini adik-adik, ia itu mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia diberkati dengan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina.
Ayub itu adalah orang yang terkaya loh adik-adik di daerahnya. Bukan hanya kaya, Ayub ini juga saleh loh adik-adik. Karena kesalehannya, Ayub itu selalu memanggil dan menguduskan anak-anaknya. Nah, dia menguduskan anak-anaknya dengan membakar korban bakaran kepada Allah setiap kali mereka selesai mengadakan pesta. Suatu kali, terjadilah perbincangan antara Allah dan iblis. Kira-kira kayak begini nih adik-adik, disimak baik-baik ya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani dia disebut setan. Setan, siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Nah, adik-adik, karena tadi Allah sudah mengizinkan iblis untuk mengambil semua milik Ayub kecuali hidupnya, jadi sekarang kita bakal lihat nih, Ayub tuh bakal tetap saleh dan takut akan Tuhan atau tidak. Akhirnya, iblis pun mulai mengambil seluruh harta benda Ayub adik-adik. Nah, terus tiba-tiba ternaknya mati seketika dan hilang dirampas orang-orang. Bukan hanya itu saja, bahkan pada hari yang sama, ke-10 anaknya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuannya pun mati ketika sedang berpesta adik-adik. Kasihan banget ya Ayub. Nah, meskipun demikian adik-adik, Ayub tetap memiliki respon yang baik dan tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Tuhan sangat bangga dengan perbuatan Ayub. Bayangin, anak-anaknya dipanggil Tuhan, ternaknya dirampas, hilang, mati. Tapi tetap saja, Ayub tidak menyalahkan Tuhan sama sekali. Tuhanlah yang memberi, dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Keren banget ya adik-adik. Ayub tetap mau bertekun berdoa dalam Tuhan. Bahkan tuh ya, iblis saja bilang kalau misalnya dia jadi Ayub sendiri yang terkena musibah tadi, pastilah iblis akan mengutuki Allah adik-adik. Akhirnya, iblis tuh tetap menuntut kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengizinkan iblis untuk kembali menguji Ayub lewat penyakit barah busuk yang ditimpakan kepadanya. Saat itu adik-adik, seluruh tubuh Ayub terkena barah sampai-sampai ia harus menggaruk kulitnya dengan kaca. Ada di ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Istrinya aja gak bisa tahan sama musibah yang udah diberikan ke dalam keluarga mereka. Namun tetap adik-adik, Ayub masih bisa tahan uji dan tidak menghina Tuhan. Keren banget gak sih adik-adik? Emang Ayub tuh patut banget buat dicontoh loh sama kita-kita. Di sini terbukti ada di Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Keren banget adik-adik. Nah adik-adik, selain Ayub, Tuhan Yesus kita adalah contoh yang baik ketika melewati ujian. Sebab Tuhan Yesus itu selalu menang dalam pergumulannya. Kayak contoh di Taman Getsemani. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Tuhan Yesus berdoa, "Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ia berdoa 3 kali dan memohon agar kehendaknya terlaksana. Namun, pada akhirnya Tuhan menyerahkannya kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Secara manusia adik-adik, Tuhan Yesus sempat mengalami ketakutan dan kesedihan yang luar biasa. Tetapi, Tuhan Yesus selalu berhasil melewati semua itu.
Tidak sedikit pun ia mengeluh atau menyalahkan orang lain. Bahkan ia tidak menyalahkan Bapa sama sekali. Ia setia dan taat, bahkan taat sampai mati, sampai dia disalibkan. Teladan ini perlu diikuti dan dilakukan oleh setiap orang yang mengikuti dia. Kita kan anak-anak sekolah minggu nih, yang pastinya kita mau mencontohkan gambaran Allah, bukan? Nah, berarti mulai sekarang kita harus bisa adik-adik supaya enggak nyalahin Tuhan sembarangan nih. Kita harus bisa menghadapi setiap persoalan kita. Kita sama-sama belajar ya adik-adik buat bertahan dalam ujian segala aspek kehidupan kita. Pasti nggak mungkin dong kita hidup lurus-lurus aja. Pasti bakal ada belok-beloknya, bakal ada banyak masalah dalam hidup kita. Kalian bisa minta tolong Tuhan, kalian berdoa, bukannya malah menyalahkan orang lain, bahkan mengutuki Tuhan ya adik-adik. Oke? Jadi kita semua harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan juga. Sekarang Kak Jenny ada video singkat tambahan nih supaya adik-adik bisa lebih mengerti lagi. Disimak baik-baik ya. Nah, tadi itu adalah video proses how to make a simple water filter. Nah, sementara itu tuh sama aja kayak proses pembersihan di hidup kita. Biasanya tuh bakal melibatkan masalah dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kita semua kan pasti melewatinya kan. Setelah kita melewati setiap persoalan dalam hidup kita adik-adik, kalau misalnya kalian udah ngelewatin masalah-masalah kalian, hidup orang benar akan makin dimurnikan. Kalian dapat lebih dipakai oleh Tuhan. Jadi ingat, kalian harus semangat melewati setiap masalah-masalah dalam hidup kalian. Oke? Selalu bersyukur ya adik-adik, jangan lupa. Semangat! Hore, sekarang firman Tuhan kita udah selesai nih. Nah, kita lanjut aja ke ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Ayub 23 ayat 10. Nah, Kak Jenny taruh di PPT ya. Nah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, kalian lihat kan, yang ianya itu i-nya huruf besar, yang artinya Tuhan. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Gitu adik-adik. Coba ya, sekali lagi ya adik-adik ya, jangan lupa alamatnya nih. 1, 2, 3. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, semangat juga adik-adik ya, hafalin ayat hafalannya. Oke, makasih semuanya udah nemenin Kak Jenny dari awal sampai akhir. Sekarang buat menutup ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan supaya setiap dari kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan bisa Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan, supaya bisa menerapkan firman-firman-Mu ke dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, supaya anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan bisa bertahan dalam ujian segala aspek kehidupan Tuhan, supaya mereka Engkau berikan cara yang terbaik Tuhan, mereka bisa melewati setiap persoalan, setiap permasalahan hidup mereka Tuhan. Mereka bisa mengandalkan Engkau Tuhan, mereka bisa memberikan hidup mereka kepadamu Tuhan. Engkau terus berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan supaya mereka bisa menjadi berkat Tuhan pada saat hari-hari ini Tuhan. Mereka bisa menjadi berkat Tuhan di rumah mereka Tuhan. Engkau terus berkati Tuhan juga Indonesia ini Tuhan, supaya nanti suatu saat kami semua bisa bertemu kembali Tuhan, sekolah minggu bareng lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan lancar yang terbaik, Engkau sungguh-sungguh baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke, thank you adik-adik semua. Happy Sunday, God bless you.